Hari ini kita mau ngapain ya Mario ya? Nah, hari ini tuh kita bakal sharing bareng satu narasumber tentang perawatan kucing short hair. Langsung aja kita panggilin narasumber kita hari ini, Mas Lutfi. Halo semuanya, selamat siang. Halo Mas. Aduh, kabur dia. Langsung Nggak kabur masalah, dia. nggak masalah. Nah, buat yang belum tahu, Mas Lutfi ini siapa? Masa sih pada nggak tahu sih? Jadi tuh Mas Lutfi ini adalah groomer yang hits banget sih menurut aku. Oh, Itu di Instagramnya si Mas Lutfi ini sering banget ngupload tentang mandiin kucing-kucing sultan, YouTuber, influencer, semuanya deh. Yang pasti tuh perawatannya nggak kaleng-kaleng dong ya. iya, karena mereka mintanya yang bagus ya Yang hasilnya. bagus, oke. Aku sering lihat nih di Instagram kan, kalau misalnya Mas Lutfi itu nggak cuma grooming kucing ya. Enggak, iya. Jadi grooming apa aja tuh? Ada grooming kuda, Hmm? kucing, Hmm? anjing. Oh, itu 3 aja. produknya sama semua? Apa kayak Pro- mirip-mirip gitu ya? Produknya mirip-mirip tapi beda ini fungsinya masing-masing beda. Oh, oke. Ada Kalau bulu pendek, bulu panjang itu oh, masing-masing mereka punya sampo yang berbeda. Nggak sama benar-benar satu sih. sama lainnya. Nah, kalau misalnya dari yang Mas Lutfi handle sekarang ini nih, paling sering grooming apa? Paling sering yang Yang belakangan ini? belakangan ini ya. Kebanyakan sih kucing, terutama Mm-mm. bulu pendek ya, karena kan bulu pendek itu lebih gampang perawatannya Apa tuh? daripada bulu panjang. Ras apa tuh? Rasnya ras British Shorthair kebanyakan yang saya handle. Oh, oke oke. Ya, aku sering dengar nih, kalau misalnya belakangan ini tuh British Shorthair emang lagi naik daun ya. Ya, Jadi kayak benar. mulai dari yang import ataupun anakan Indonesia Indonesia. sendiri tuh banyak banget sekarang ya. Ya, hampir semua orang menyukai British Shorthair karena bulunya yang harus crispy coat-nya bagus, badannya sental, Gempal jadi gitu ya, gempal gitu lucu ya, kayak jadi teddy lucu bear kayak gitu. teddy bear. Oh, oke oke. Nah, sering nge-grooming kucing short hair customer kan. Iya. Kira-kira permasalahan yang sering didapat saat nge-grooming kucing short hair itu apa sih? Permasalahan yang sering dapat biasa ya di bagian ekor khususnya jantan. Mm-mm. Jantan itu ditemuin minyak-minyak yang berlebih, Mm-mm. terutama di bagian testikel tuh. Iya benar. Testikel paling Kayaknya itu nggak banyak banget. nggak cuman jantan short hair aja, semua jantan kayaknya Iya, sering gitu semua ya. jantan sering gitu, apalagi di bagian testikelnya itu ya Mm-mm. Mm-mm. bikin oily dan nggak enak dipegang. Kalau misalkan salah sampo itu masih berminyak dan di akhir juga dipegang masih kurang itu kalau Lengket. lengket ya, kalau Oh, oh. kurang tepat produknya. Gitu ya. Itu selain itu ada lagi nggak? Selain itu kualitas dari bulunya. Hmm. Kalau BSH kan atau British Shorthair, Hmm. dia harus dapat crispy coat-nya. Beda sama yang jenis lain. Dia nggak boleh lembut. Kalau lembut bukannya hasil yang bagus di British Shorthair. Oh, jadi harus yang benar-benar berdiri gitu Iya, bulunya kayak apa lebih ya? kayak crispy coat ya. Heeh, heeh, Kayak heeh. gitu untuk British Shorthair. Kalau misal pernah nggak sih kayak ngasilin hasil groomingnya tuh jadinya bulunya jadi grepes gitu? Pernah karena salah pemakaian produk aja. Oh, Jadinya oke nggak oke. tepat sasaran. Mm-mm. Contoh sampo untuk long hair dipakai buat short hair. Itu Hmm, hasilnya sangat beda jauh, terutama di bagian sampo ya. oke. Kalau misalnya nih nanganin kucing BSH yang lagi rontok misalnya, itu mirip nggak? Apa kayak sama aja nggak sih kalau misalnya kita nanganin kucing long hair gitu? Kalau untuk permasalahan rontok hampir Mm-mm. sama long hair. Katanya sih kembali lagi kalau kulitnya sehat bagus dia nggak akan rontok. Dan kembali lagi ke hormon. Iya, hormonan sih. Kalau menurut aku, sepengetahuan aku ya, kalaupun rontok itu emang setahun sekali ya kucing bakalan rontok Makan kan, rontok karena ngeluarin. birahi, Oh, benar. Pas lagi ngaruh juga, birahi. Heeh. benar. Jadi hormonal dan apa ya?
kayak ada emang masanya dia Iya, ada masanya ngerontokin untuk rontok. bulu Bulu tuanya iya, dia betul. buat numbuhin bulu baru Bulu kan. baru. Mhm. Jadi itu, buat long hair sama short hair itu mirip ya Mirip untuk penanganannya kalau penanganan. misalnya, apa, lagi rontok gitu. Betul. Nah, aku kan sering beberapa kali ikut cat show kan. Iya, iya. Nah, di cat show itu pasti untuk, kualitas bulunya sendiri juri tuh sering bilang kalau misalnya, kucing short hair itu harus, crispy. Benar. Habis itu short hair dalam artian kayak misalnya, eksotik kayak gini kan, Ya. sama BSH itu harus crispy kan. Nah, kalau misalnya, long hair sih sayang. Kalau misalnya long hair tuh, harus yang lembut, kembang, bulunya harus terurai. Nah, itu tuh, treatment yang Mas Lutfi berikan untuk, customer-customer yang punya, kucing beragam macam rasnya itu seperti apa? Apakah sama aja? Misalnya, start kita bahas dari segi treatment-nya dia, kayak teknik grooming-nya. Teknik grooming yang digunakan sama nggak sih? Teknik grooming yang digunakan itu berbeda-beda karena kita lihat dulu rasnya, ras Persia kah, ras short hair kah, baik itu eksotik ataupun British short hair. Hmm. Karena eksotik itu kan dia double coat ya, dan Mm-mm. British itu single coat. Mm-mm. Jadi tekniknya beda-beda. Oh, jadi untuk short hair sendiri juga yang single coat sama yang double coat itu beda. Beda. Oke, oke, oke. Benar. Gitu. Beda teknik, beda sampo juga. Oh, jadi produk yang digunakan juga pasti beda. Pasti beda. Nggak sama. Terutama buat long hair sama short hair Short ya. hair ya, antara dua itu. Yang membedakan untuk produk long hair sama short hair itu yang paling mencolok itu apa? Yang paling mencolok itu di bagian samponya. Shampoo-nya. Sampo yang kita gunakan untuk long hair Mm-mm. nggak sama yang dipakai dengan short hair. Oh. Ya, Jadi untuk menghasilkan tekstur atau hasil yang berbeda, shampoo yang paling menentukan itu shampoo. sampo. Oke, oke, oke. Sama apalagi kalau dari segi teknik blow? Teknik blow kita mulai dari pala dulu ya, beda-beda dan nggak Mm-mm. boleh langsung ngeblow bagian paha atau ekor dulu. Kita mulai Gitu. dari bagian pala. Mm-mm. Dari pala udah kering, bagian Mm-mm. bawah, bagian tengah, Mm-mm. baru ekor atau bagian belakang. Untuk bagian sini biasanya agak belakangan aja nggak apa-apa. Dan Oh. ngeblownya juga jangan yang langsung muter-muter. Kebanyakan orang mau muter-muter kan, itu hasilnya pasti jauh beda sama yang kita arahin langsung ke bagian pelan-pelan gitu ya, semacam kayak mecah kayak matahari gitu. Oh, tapi kalau misalnya aku kan kalau misalnya short hair nih, Iya. aku sering ngeblownya tuh paling ya supaya cepet mencar, ya Mencar. agak Bulat-bulat ya, kalau buat sih dibulet-buletin ya kayak gitu. gitu, buat-buatin ya. Nah, kalau misalnya buat long hair itu nggak berlaku nih, kayak Iya, gitu. betul, Pasti betul. bakalan ngiket, ya nggak Ikat sih? dan bikin kusut. Oh, oke, Soalnya oke. kan yang Iya, saya bener, handle bener, kan bener. selama ini kebanyakan bulu pendek ya. Kalau yang teknik dari bulu panjang itu nggak boleh langsung deketin. Kalau kita deketin corong ke bagian kulit, itu bulu langsung kusut. Iya, Jadi sama kita sih, sama. jauhin corongnya supaya biar mencarnya cakep dan hasilnya kembang dan lembutnya dapet. Lebih Oke. fluffy lah. Ya, kalau misalnya buat short hair nih, kan kalau buat long hair kan harus ngejauh kan. Iya. Jadi arah corong Arah corongnya. anginnya Tabungnya. pasti harus dijauhin dari Iya, dasar pangkal kulitnya betul, kan. betul. Nah, kalau misalnya EXO sendiri, Kalau esok sendiri, EXO atau BSH ya, short hair lah, corongnya bisa dideketin langsung. Mm-mm. Dia tanpa dijauhin bisa, dengan catatan volume anginnya jangan di bagian muka, jangan terlalu kencang banget. Itu bikin kucing takut dan trauma, dia nggak mau untuk Iya. dikeringkan. Supaya dia enjoy grooming, volume blower atau anginnya dikecilkan, ditempelin di sini atau di bagian muka yang kita serasa belum kering. Jadi dia menikmatin groomingnya.
Oke, berarti intinya kalau misalnya ngeblow ataupun lagi grooming harus kucingnya benar-benar santai, nggak Santai. terbebani. Iya. Jadinya ada tuh beberapa customer atau klien yang Mm-mm. sering bilang kalau misalnya nih kucing aku kalau misalnya di blow ataupun mandi tuh benar-benar galak banget Iya, gitu galak kan. banget ya. Pernah nggak dapet kayak Pernah gitu? yang dapet kayak gitu. Kebanyakan kucing takut blower kan. Mhm, Apalagi dengan corong yang menghadap ke mukanya dia pasti ditampar-tampar gitu blowernya mhm, atau si mhm, corongnya itu. mhm, Nah, itu tekniknya kemungkinan ada yang salah. Kemungkinan besar volumenya dibesarin karena orang ingin cepat buru-buru kering gitu. mhm, mhm, mhm. Padahal dengan volume angin yang kecil, Mhm. dia akan menikmatin untuk groomingnya gitu. Oh. Nggak takut istilahnya ya. Dengar suara berisik aja udah kabur kan dia. Iya, benar-benar. Kalau misalnya nih, kan Mas Lutfi sering banget nih handle BSH. Sekarang kan lagi marak nih BSH yang Iya, diimpor kan. iya. Nah, aku sering mau dapat beberapa klien kalau BSH impor tuh awal-awal susah mandi. Bener nggak sih? Ya, Sering karena nggak sih? mereka kan Sering di dapat itu negara juga terutama nggak sih? bagian Eropa ya. Heeh, Di sana kan dingin. heeh, Emang kan di sana British Shorthair atau kucing-kucing bulu pendek jarang heeh. mandi gitu. Iya, benar. Tiba di Indonesia, mereka akan kaget dengan mandi yang Rutin. seminggu sekali, Heeh, heeh, sebulan 2 kali, 3 atau 4 kali gitu. Ada yang kayak gitu, heeh. itu awal-awalnya emang berontak dan gigit, nyakar pasti ada kayak Oke. gitu. Oh, Mas Lutfi sering dapetin kayak gitu juga? Dapat dapat pernah beberapa kali ada yang kayak gitu. Caranya Heeh, ya kita handukin, heeh, kita buat relax dulu, heeh, kemudian blowernya jangan yang terlalu kencang, heeh. pelan-pelan aja. Seiring waktu berjalan itu akan menikmati enjoy groomingnya dia. Oke. Udah kabur Halo, kabur. mau kabur. Aku sering lihat nih Mas Lutfi sering bawa kucing buat nge-show juga kan. Iya, Nah, itu tuh sering bawa kucing customer juga buat show. iya, sering Nah, juga. nah, kalau misalnya buat grooming daily Mhm. sama grooming show itu beda nggak sih treatmentnya? Beda, pasti jauh beda. Kalau Mm-mm. yang daily Mm-mm. 3 produk juga cukup, sampo, degreaser, kemudian conditioner. Mm-mm. Tapi kalau misalkan buat show, Mm-mm. yang 3 tadi stepnya ditambah dengan ada yang kosmetik, beberapa kosmetik di sampo tersebut. Oh, oke. Contoh-contoh kosmetik kayak gimana tuh? Contoh-contohnya, jika ada stain, itu Mm-mm. pakai produk yang menghilangkan stain, tapi yang aman di bulu kucing dan di kulit kucing, Mm-mm. sehingga tidak merusak si kulitnya ya, karena kan Mm. produk kimia itu keras kan untuk di bleaching ataupun Iya di. sih bleaching sih parah sih Iya itu. benar, Jadi itu kayak kan kimia ya, cuman sekali putih doang habis itu rusak nextnya bulunya. rusak bakalan kuning lagi lah Mm-mm, bulunya kayak benar, gitu. dan patah-patah ya. Mm-mm. Selain brightening apa lagi? Selain brightening, itu ada pemakaian produk kalau khusus di bagian area mata itu ada pemakaian cairan, Mm-mm. cairan buat ngilangin noda-noda. Setelah Mm-mm. dikasih cairan, ada bedak khusus buat bagian area mata. Kalau volumizing sendiri di volumizing shampoo ya, ini dipakai juga nggak sih? Kalau misalnya Volumizing, Mas Lutfi nge-grooming show gitu, ya, volumizing untuk pemakaian di show wajib. wajib. Karena itu sifatnya harus perfect ya, karena kan Mm-mm. dinilai oleh juri langsung. Mm-mm. Dan beda dengan daily. Kalau yang buat show kita pakai Mm-mm. yang premium. Kenapa? Mm. Karena hasilnya jauh beda dari mandi mingguan atau basic ya, basic Mm-mm. grooming istilahnya. Jadi kalau misalnya daily berarti nggak pakai volumizing shampoo gitu ya? Daily biasanya kalau tergantung juga, kalau dari kitten biasa ada Mm-mm. satu sampo aja cukup. Mm-mm. Kemudian kita lihat dari kondisi kucingnya aja sih. Mm-mm. Mm-mm. Kalau dirasa perlu untuk conditioner bisa dikasih. Kalau enggak ya nggak masalah. Ada nggak sih kayak misalnya nih customer yang mau harian pun juga mau bulunya tuh kembang kayak mau show gitu? Ada, karena kenapa? Karena orang itu Mm-mm. pingin kucingnya terbaik ya, Mm-mm. dan hasil grooming-nya Nyata dibilang gitu, nyata nyata, kelihatan. "Ini bagus banget, hasil grooming-nya Mm-mm. perfect, saya suka ini," gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Tapi Mereka lebih milih ke uh, premium ya, premium grooming oh, kan. premium. Jadi bukan kayak apa ya? Bukan kayak kosmetik dong yang dipakai, cuman lebih ke premium Premium produknya. produknya. Iya sih kalau misalnya menurut aku juga nih, kalau pengembang itu eh
baiknya nih, nggak dipakai di, harian ya. Iya, Jadi lebih ke untuk show, untuk apa, persiapan show terlebih mhm, kan. Nah, supaya, bulunya jadi lebih, apa ya, lebih bervolume nanti bervolume. pada saat pada saat show nanti kan. Nah, cuman kalau buat harian sih kita sendiri lebih, menyarankan, customer-customer kita buat, ngelembutin bulunya atau, lebih ke menutrisi bulunya, seperti itu. Kalau misalnya, volumizing shampoo dipakai terus-terusan setiap kali grooming, itu takutnya bulunya bakalan gampang kering, kayak Iya gitu. sih benar kayak gitu karena, untuk pemakaian, daily, eee, untuk, volumizing itu kan nggak diperlukan kan, Nggak diperlukan juga sih. cukup conditioner aja udah oke Kalau hasilnya. Mas Lutfi emang ngembangin bulunya paling suka pakai anak almond? Iya, ana almond. Kenapa? Hasil untuk yang long hair ya, Mhm mhm. khusus untuk long hair, saya pakai ana almond. Kalau Kalau buat misalnya, short hair, buat kalau crispy coat-nya pakai oke, apa? kalau untuk short hair Mhm terutama British short hair ya, mhm. itu paling enak saya pakai sampo yang, produk dari Keral Dari atau Ricoh? dari Qual, ya Ricoh Keral Keral Prof, Proof, oke iya. oke, iya iya. Itu crispy coat-nya dapet dan hasilnya bener-bener disukai oleh juri. Mmm, Kenapa? Karena memang tepat sasaran produk tersebut untuk si British short hair ini. oke, tapi emang sih kalau misalnya, Keral itu kita juga pakai buat EXO. Iya, EXO. Jadi kalau misalnya Keral, dia base-nya dari keratin Mhm. kan. Jadi keratinnya itu lebih memperpadat, eee, struktur bulunya. Jadi crispy coat-nya itu, dapet Dapat, gitu. betul. Nah, kalau misalnya nih banyak nih ya, banyak yang aku dapat kalau Mhm. misalnya, daily grooming itu mereka nggak mau, bukan nggak mau sih, nggak tiap hari pakai conditioner untuk yang short hair Short hair, terutama. betul. Nah, menurut Mas Lutfi sendiri gimana? Apakah emang Mas Lutfi juga ngerjain short hair, nggak, apa ya, kayak selang-seling gitu make conditioner-nya? Apakah setiap kali grooming, Mas Lutfi make conditioner atau enggak gitu? Oke. Kalau saya kalau di grooming itu selalu Mhm pakai conditioner. mhm Karena apa? Karena untuk menutrisi, bulu-bulu langsung menyerap ke permukaan kulit mhm. dan itu wajib kalau untuk, conditioner. Buat yang mau hair growth juga Iya, tuh yang hair penting. growth juga penting banget untuk lebih nutrisi bulu-bulunya. Mhm. Iya, soalnya tuh ya bener-bener banyak, customer yang, orang-orang yang pada nanya, "Ah, enggak ah, aku cuman mau pakai Sampo, shampoo aja." heeh. Kalau misalnya pakai conditioner tuh takutnya, bulunya jadi nggak bakalan crispy Iya, gitu. kebanyakan orang awam memang pakai satu sampo aja dipikir udah cukup, tapi Mhm. hasilnya kurang bagus. Nah, aku taunya nih Mas Lutfi kan, groomer kucing-kucing sultan kan. Iya. Nah, untuk jasa grooming yang Mas Lutfi tawarin itu apakah cuman premium aja yang khusus buat para sultan aja atau rakyat jelata apakah bisa menjangkau Mas Lutfi? Gitu. Semuanya bisa, semua kalangan Bisa? masuk karena, Mhm kembali lagi ke produknya, mhm maunya yang bagaimana, premium kah, mhm. kemudian basic grooming kah, Oh, jadi Mas Lutfi mhm, ada basic sama premium? premium. Oke, kalau Kalau misalnya yang mhm, basic itu sama premium bedanya apa? beda di sampo, kualitasnya juga pasti beda ya, Dari segi grooming, mhm, Mas Lutfi kan emang tadi ada yang basic sama yang, premium iya, dan, produknya juga pasti beda beda. kan. Nah dari, dan premium, yang produk premium sama yang basic itu pasti juga harganya beda kan. Iya, benar. Nah menurut Mas Lutfi sendiri harga produk itu ngaruh nggak sih ke kualitas, produknya sendiri? Ngaruh ngaruh banget. Kenapa? Karena, khususnya di bagian, bulu, Mhm kayak seperti saat ini long hair, mhm itu bulunya benar-benar harus lebih fluffy, kembang sempurna, dan mhm lembut. mhm.
Biasa kita pakai, produk namanya Caviar Sampo, Oh, itu dari yang premium. premium. Ini dipakai untuk, long hair aja kah kalau Eee, buat Mas Lutfi iya sendiri? kalau saya untuk long hair pakai yang ini. Yang itu. Heeh, betul. Caviar nggak dipakai ke short hair kalau Beda dari Mas beda Lutfi? kalau sampo beda. Oh, oke oke oke. Kalau misalnya kita sendiri sih, Mhm, di sini caviar bisa pakai ke long hair, mhm, ke short hair juga mhm, oke. mhm. Soalnya dia apalagi kalau misalnya yang, tabby, yang black juga kita suka pakai yang Yang kayak gini? Oke. soalnya apa ya, lebih bikin shiny. Oh kalau untuk shiny dapat sih dia emang. Heeh Di heeh. kuda aja pakai ini lebih dapat kena shiny-nya. Mhm mhm mhm. Kalau misalnya, yang produk Caviar ini makenya itu kan buat yang premium grooming kan, Mhm. itu beda nggak sih dengan hasilnya, tahan lebih lama kah Iya, gitu? kalau yang premium pasti ya, tahan lebih lama, Grooming-nya tahan lebih lama? grooming-nya tahan lebih lama, seminggu juga masih bagus Mhm dan, enggak baunya juga masih ketahuan itu, masih kecium ya. mhm. Nah, oke itu dia tadi sharing kita bareng Mas Lutfi. Untuk hal-hal yang bisa diambil dari sharing kita hari ini, yaitu untuk karakteristik bulu kucing itu sendiri berbeda-beda dan, treatment juga itu berbeda-beda, mulai dari produk dan juga handlingnya. Oke Mas Lutfi, terima kasih banyak ya Iya, udah, mampir ke sama-sama. sini sharing bareng kita. Jangan bosen-bosen. Iya, nanti saya nggak bosen-bosen, saya belanja di sini ya. Oke oke oke, siap. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. See you on our next video. Bye-bye. Bye-bye.